Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Pertama-tama, Bapak Ibu serta saudara-saudari, perkenalkan, nama saya Daniel Pasaribu, mama saya Boru Manalu, saya berasal dari Pulau Sumatera Utara, tepatnya di Pematang Terang, Serdang Bedagai. Saya berasal dari Fakultas Teologi, Angkatan 2019. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Shalom, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita pada pagi yang cerah ini adalah Re Mistere. Artinya adalah ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemanggilan Abraham dimulai dan dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Di sanalah pertama kalinya kitab Kejadian melaporkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa Allah memanggil dia yang pada saat itu namanya masih Abram. Yang pada saat itu namanya masih Abram, belum berubah menjadi Abraham. Di sana Allah memanggil Abraham untuk pergi dan keluar dari tanah kelahirannya dan meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, meninggalkan orang tuanya, dan meninggalkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Berarti ada konsekuensi dari panggilan Tuhan kepada Abram. Abram harus meninggalkan tempat dia dilahirkan, tempat dia dibesarkan, dan juga harus meninggalkan keluarganya. Tetapi Allah tidak semata-mata memanggil dan menyuruh Abram keluar dari tempat kelahirannya. Namun Allah juga sudah berjanji akan memberkati Abram pada saat itu. Kata Allah pada saat itu, Allah akan memberkatinya, menjadikannya bangsa yang besar, menjadikan dia berkat, membuat namanya masyhur, memberkati orang-orang yang memberkatinya, dan mengutuk orang-orang yang mengutukinya. Dan yang terakhir, Amanginang, olehnya semua orang yang ada di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Bapak Ibu yang terkasih, kita pasti sering mendengar istilah orang sabar disayang Tuhan. Istilah ini mau menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang sabar, orang-orang yang sabar di dalam hidupnya tentu akan menemukan atau tentu akan mendapatkan perhatian yang luar biasa dari Tuhan. Nah, namun ketika kita membalikkan keadaan ini, Bapak Ibu, ketika kita mengembalikan keadaan ini, kita membalikkan keadaan ini jauh lebih menarik. Dimana ketika kita sudah dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah menerima kasih dari Tuhan, maka kita harus mampu untuk sabar. Kita harus mampu untuk bersabar. Kita harus mampu bertahan dalam kondisi apapun, sebagaimana pengasihan yang telah Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Maksudnya Bapak Ibu, ketika kita bisa merasakan kasih Tuhan, atau ketika kita bisa merasakan penyertaan Tuhan, maka tentu kita harus mampu menunjukkan kasih dan penyertaan Tuhan itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh rasa sabar. Bapak Ibu yang terkasih, dalam khotbah kita pada minggu yang cerah ini ingin memperlihatkan
bagaimana Allah berjanji kepada Abram tentang keturunannya. Karena di usianya yang saat itu, usianya sudah sangat tua, usianya sudah bisa dikatakan lansia. Karena pada saat itu Abraham juga belum memiliki keturunan. Nah, terlebih Abraham pada saat itu diperkirakan berumur 75 tahun. Tetapi tidak kunjung memiliki keturunan atau memiliki anak atau memiliki momongan. Nah, jika kita bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan Abraham pada saat itu, mungkin kita sudah frustasi, atau kita sudah mengeluh, atau kita sudah bersungut-sungut, atau yang lebih parahnya lagi, mungkin kita sudah marah kepada Tuhan karena Tuhan tampaknya tidak menepati janji-janjinya. Apa yang Allah nyatakan saat itu tidak terjadi. Apa yang Allah nyatakan saat itu tidak terlihat. Mungkin inilah yang membuat banyak orang marah. Mungkin inilah yang membuat banyak orang bersungut-sungut kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, untuk menemukan jawaban itu lebih jelas, mari kita tanya di dalam hati kita masing-masing. Ketika Allah telah berjanji kepada kita, ketika Allah telah berjanji kepada kita, ketika janji itu belum kita lihat, atau ketika janji itu belum kita rasakan, apakah yang terjadi di dalam diri kita? Apakah keraguan muncul? Apakah kita mengeluh? Apakah kita marah? Atau bagaimana? Tentu kita bisa melihat dan mengetahui isi hati kita masing-masing, isi hati kita pribadi. Tidak mungkin saya bisa mengetahui isi hati Bapak Ibu sekarang, dan kebalikannya, Bapak Ibu sekarang tidak akan tahu apa isi hati saya sekarang pada saat ini. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, sebelum Anda marah, sebelum kita marah, sebelum kita bersungut-sungut kepada Tuhan atas janjinya kepada kita, mari kita baca firman Tuhan hari ini, bahwa ternyata Allah sama sekali tidak lupa dengan janjinya, tidak akan pernah lupa dengan janjinya. Apa yang telah Allah janjikan, apa yang Allah firmankan, tidak akan dilupakan olehnya. Pasti ditepati oleh Allah. Apa yang sudah Ia janjikan, apa yang sudah Ia firmankan, tidak akan dilupakan olehnya. Pasti akan ditepati oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih, Abram juga menceritakan hal itu kepada Allah. Ia memberitakan, ia memberikan dan bercerita kepada Allah ketika Abraham melihat Allah dalam penglihatannya. Nah, untuk lebih mempermudah kita Bapak Ibu dalam memahami nats khotbah kita pada minggu yang cerah ini, kita bisa memaknai sebuah lagu yang berjudul Jangan Pernah Menyerah. Nah, lagu ini menggambarkan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Di dalam lirik lagu ini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah janji kepada kita bahwa langit akan selalu biru, tetapi Ia berjanji akan menyertai kita. Apapun keadaan kita, Ia selalu menyertai kita. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Karena di dalam kehidupan Bapak Ibu, selalu ada persoalan yang datang. Selalu ada pergumulan yang datang. Selalu ada permasalahan yang datang. Selalu kehidupan kita ini tidak berjalan lurus seperti ini.
Kadang kehidupan kita bisa berliku-liku, kadang kehidupan kita bisa bergelombang, kadang bisa saja badai menghantam kehidupan kita. Tetapi jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Karena mukjizat ada bagi yang setia dan percaya. Nah, lagu ini cukup jelas, atau lagu ini ingin menjelaskan pada kita orang Kristen, yakni bahwa kita orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Allah tidak pernah menjanjikan kehidupan ini. Kehidupan ini yang dimaksud kehidupan yang selalu rata, kehidupan yang tidak mengalami persoalan, kehidupan yang jalannya selalu mulus, yang tidak mengalami pergumulan, yang tidak menghadapi badai di dalam kehidupannya, yang mau selalu senang dan selalu bahagia. Tetapi Bapak Ibu, di balik semua situasi ini yang dirasakan dan dihadapi oleh manusia di hidupnya, nah, bahwa Tuhan selalu berjanji akan menyertai dan memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Ada 2 poin Bapak Ibu harus kita pahami dan harus kita fokuskan, yaitu yang pertama, Tuhan menyertai kita, dan yang kedua, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Nah, tentu bahwa penyertaan dan kekuatan itu bersumber dari Tuhan. Jalan yang kita jalani pasti juga akan menghadapi kesulitan, tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jalan yang kita jalani pasti akan menghadapi kesulitan, masalah, tantangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu, ada satu janji kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kasih setia Tuhan menyertai dan melindungi setiap kehidupan kita. Tentu kedua hal ini, bahwa iman kita benar-benar bisa merasakan bagaimana Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan ada dalam suka dan duka, dalam perjalanan kehidupan kita manusia. Yang terpenting, bagaimana kita manusia bisa setia, konsisten, menyembah dan percaya kepada Tuhan. Menjadikan itu sebagai bukti nyata bahwa kita adalah orang-orang yang berserah dan percaya terhadap rencana Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu cerita di mana ada terjadi gempa di Jepang, nama kotanya Armenia. Jadi kekuatan gempa ini sekitar 6, skala Richter. Nah, jadi gempa ini menghancurkan seluruh kota yang ada di situ. Gempa ini juga menghancurkan salah satu gedung sekolah yang ada di kota itu. Nah, di tengah keramaian itu Bapak Ibu, dan di tengah suasana panik, ada seorang bapak-bapak berlari menuju ke sekolah tersebut. Kenapa? Karena di sekolah itu anak dari bapak ini menuntut ilmu setiap harinya. Sambil berlari, ia terus teringat kata-kata yang pernah ia ucapkan kepada anaknya itu. Bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Anakku, apapun yang terjadi, Papa akan selalu bersamamu. Sekali lagi saya bacakan. Anakku, apapun yang terjadi, Papa akan selalu bersamamu. Namun sesampainya si bapak ini tadi di tempat mana anaknya sekolah itu sudah rata dengan tanah. Dan hanyalah sebuah tumpukan batu
yang bertumpuk-tumpuk karena akibat dari gempa bumi tadi. Pertama-tama bapak ini hanya bersedih dan berdiri serta dia menahan tangis. Ia pasti menahan nangis ya Bapak Ibu ya. Siapa yang tidak nangis kalau dia kehilangan orang yang disayang, begitu ya. Nah, namun kemudian tiba-tiba ia pergi ke bagian sekolah. Nah, jadi ada bagian gedung yang itu dia belum hancur total. Jadi kayak masih ada sedikit bangunan tapi sudah ambruk tapi hanya sedikit begitu. Nah, tiba-tiba ia pergi ke bagian sekolah itu dan ia meyakini bangunan yang tadi itu merupakan tempat kelas anaknya atau ruangan kelas anaknya. Nah, jadi dengan menggunakan tangannya, dengan menggunakan tangan kosong, menggunakan kekuatannya, sisa-sisa kekuatannya tadi, ia mulai menggali dan mengangkat batu-batu itu, membuang puing-puing itu. Namun pada saat dia sedang melakukan hal tadi, ada salah satu orang tua dari murid yang terkena musibah itu menegur bapak ini tadi. Dan dia mengatakan, "Pak, itu sudah tidak ada gunanya lagi. Itu sudah tidak ada artinya lagi. Mereka semua pasti sudah mati." Lalu si bapak ini menjawab, "Kamu bisa berdiri saja di sana, atau kamu ke sini membantu saya untuk mengangkat batu-batu ini." Maka tergeraklah hati para orang tua itu, dari beberapa orang tua itu, untuk ikut menolong. Namun setelah beberapa jam, mereka semua capek dan menyerah. Namun sebaliknya si bapak kini tadi, dia tidak putus asa. Dia tetap tekun, dia tetap bersabar. Dan dia selalu memikirkan anaknya. Dia selalu memikirkan perkataannya tadi. Maka ia terus menggali untuk mencari anaknya. 2 jam berlalu, 5 jam berlalu, 8 jam berlalu, 10 jam berlalu, sampai 18 jam berlalu. Nah, lalu tiba-tiba Bapak Ibu, ia mendengarkan suatu suara dari bawah papan yang rubuh. Nah, kemudian dia mengangkat sebagian dari papan itu. Dan dia berteriak karena dia melihat anaknya, Armando. Nama anaknya Armando, Bu, gitu ya kan. Nah, jadi dari kegelapan di bawah itu juga terdengarlah suara dari anak si bapak ini tadi. Suaranya kecil yang berkata, "Papa, Papa." Kemudian terdengarlah suara-suara yang lain. Sementara anak-anak yang selamat tadi itu juga ikut berteriak senang dicampur rasa sedih. Karena mereka tidak percaya bahwa mereka bisa selamat. Dan semua orang yang ada di sekitar reruntuhan tadi, kebanyakan para orang tua murid tadi, mereka kaget. Dan mereka merasa bersyukur saat menyaksikan dan mendengarkan teriakan mereka. Di mana mereka masih bisa bertemu dengan anak-anak mereka. Dan anak-anak tadi masih bisa bertemu dengan orang tua mereka yang masih hidup saat itu. Jadi ya Manginang, maksudnya yang pertama yang ingin disampaikan dari cerita tadi, banyak hal secara logika manusia tidak dapat kita terima. Tapi dengan iman, hal itu sangat dimungkinkan. Karena iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sama halnya seperti udara yang kita hirup, Bapak Ibu. Kita tidak bisa melihat udara yang kita hirup. Namun kita bisa merasakan udara melalui kehidupan kita saat ini. Yang kedua yang mau saya katakan, kalau manusia dibenarkan karena iman, bukan berarti perbuatan baik itu tidak perlu kita lakukan. Berbuat baik bukan untuk diselamatkan,
Saya tekankan, berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Kita berbuat baik itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Namun kita berbuat baik sebagai ucapan syukur kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir yang mau saya katakan, yang ketiga, orang yang sudah diselamatkan oleh kematian dan dibangkitkan oleh Kristus harus hidup di dalam kehidupan yang baru. Dengan kematian Kristus, kita dan dosa kita telah terkubur. Melalui kebenarannya, melalui kebangkitannya, kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Nah, yang terakhir yang mau saya katakan, Minang, Bapak Ibu, tunjukkanlah iman melalui perbuatan. Tunjukkanlah iman melalui perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekali lagi saya katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin.